Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ashabul fadilah, para alim, asatidah yang mungkin hadir bersama kita di masjid ini, juga yang terhormat Direktur RSUD Muhammad Nur, Ketua Takmir Masjid Ar-Rasyid, dan seluruh pengurus masjid ini, para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, mari bersyukur kepada Allah. Allah telah anugerahkan kita banyak sekali nikmat yang seringkali kita abai adalah nikmat sehat dan nikmat sempat, di mana banyak manusia, kata baginda Nabi, abai dengan dua nikmat ini. Maka bersyukur ketika nikmat sehat dan sempat itu bisa kita gunakan untuk hadir ke masjid ini, menjalankan kewajiban kita sholat duhur berjamaah dan kewajiban kita mempelajari Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah, pada Rabu kemarin saya ada pertanyaan dari Bapak Bambang Triharyadi, aktif ya, insya Allah bersama kita. Cuma pertanyaannya insya Allah nyambung dengan kajian kita siang ini. Jadi nanti pertanyaan ini sekaligus akan saya jawab ketika menjelaskan kajian tafsir pada siang ini. Siang ini kita akan membahas insya Allah dua ayat, insya Allah, Quran surah Al-Hujurat ayat 14 dan ayat 15. Panjenengan yang bisa pegang mushaf Al-Quran bisa sambil dilihat. Baik, kita seperti biasanya kita mengaji dulu, membaca ayat yang akan kita kaji tafsirnya. Seraya berharap mudah-mudahan menjadi bacaan yang diterima oleh Allah, setiap hurufnya mengalir pada kita satu kebaikan yang akan Allah lipat gandakan 10 kalinya. Amin ya rabbal alamin. Quran surah Al-Hujurat ayat 14 sampai 15. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika
Sadaqallahul azim. Para jamaah, mari kita coba pahami pesan Allah pada dua ayat yang barusan kita baca. Qalatil a'rabu amanna. Qalat al-a'rab, telah berkata al-a'rab, orang-orang Arab. Yang dimaksud ini orang-orang Arab pedesaan atau yang dikenal dengan Badui pedesaan. Kalau merujuk pada sebab nuzulnya, ada riwayat yang menyatakan yang dimaksud dengan Al-A'rab ini adalah dari Bani Asad bin Khuzaimah. Jadi Arab Badui dari Bani Asad bin Khuzaimah. Apa yang mereka katakan? Amanna, kami telah beriman. Jadi orang Arab ini berkata kepada Rasulullah. Orang Arab Badui ini berkata dengan pernyataannya amanna, kami telah beriman. Cuma yang menarik para jemaah, justru Allah mengajarkan kepada Nabi dengan pelajaran kul. Katakan Muhammad, jawab Muhammad, lam tu'min, kalian belum beriman. Kalian belum beriman. Jadi ini menarik. Karena mereka itu sungguhnya sudah menyatakan syahadat, ya. Sudah melafalkan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika suan kepada Nabi, orang Arab dari pedesaan ini secara khusus disebutkan dalam sebab nuzulnya adalah Bani Asad bin Khuzaimah, menyatakan bahwa kami beriman. Itu Allah menolak pernyataan itu. Jawab Muhammad, kalian apa yang diperintahkan Allah? Lam tu'minu, kalian itu belum beriman. Menyatakan syahadatain itu tidak menjamin beriman. Nah, ini menariknya di sini. Walakin qulu aslamna, tapi qulu, katakanlah oleh kalian, aslamna, kami telah masuk Islam. Jadi klaim Bani Asad ini yang menyatakan telah beriman ditolak oleh Allah. Agar Nabi menyampaikan itu, penolakan itu, cuma diajarkan, katakan olehmu aslamna, kami telah Islam, masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman atau belum masuk iman itu fi qulubikum, dalam hati kalian. Jadi pernyataan syahadatainnya itu sungguhnya hanya baru pada taraf pelafalan di lisan. Nah, ini menunjukkan para jemaah dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah itu iman itu di atas Islam. Iman itu di atas Islam. Banyak orang beriman, banyak orang muslim menyatakan iman, menyatakan Islam dengan syahadatainnya, melafalkan syahadatain, dia masuk Islam, tapi belum tentu dia menjadi mukmin. Jadi ini kalangan Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat demikian berdasarkan ayat ini. Sehingga yang menarik pada ayat ini para jamaah, kira-kira apa makna iman itu dan apa makna Islam itu? Ini yang penting.
Kenapa orang Arab Badui itu ketika mengklaim dirinya telah beriman, oleh Allah ditolak. Kamu klaim saja, kamu katakan saja bahwa kami telah masuk Islam. Itu satu hal yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan siang ini. Kemudian lanjut ayatnya, wa in tuti Allah wa rasulahu, dan jika kalian mentaati Allah dan Rasulnya, la yalidkum min a'malikum syai'an, maka Allah itu tidak akan mengurangi pada kalian dari amal-amal kalian itu sedikit pun, sesuatu pun, nggak akan dikurangi. Kalau memang sudah taat pada Allah, ya, imannya masuk dalam hati yang kemudian itu melahirkan ketaatan kepada Allah, maka amal-amal ketaatan itu tidak akan Allah kurangi sedikit pun. Pasti akan ada penghargaan dari Allah, pasti akan ada reward dari Allah. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah zat yang maha mengampuni perbuatan kalian yang telah lalu, rahimun, dan maha pemberi rahmat, maha pengasih yang nantinya akan didapatkan oleh orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Baik, coba kita bahas ayat ini. Baik para jemaah, ada dua istilah yang sudah sering kita dengar. Yang pertama Islam, dan yang kedua iman. Ada tiga sungguhnya, ya. Kalau berdasarkan hadis malaikat Jibril yang datang kepada Rasul, itu ada pertanyaan-pertanyaan. Urutan pertanyaan itu adalah: satu, mal Islam, apa Islam? Yang kedua, mal iman, apa iman? Yang ketiga, mal ihsan, apa ihsan? Yang keempat itu pertanyaannya matas sama, kapan kiamat akan terjadi? Kalau ikut urutan itu sama dengan ayat ini. Jadi paling rendah itu adalah tingkatan Islam, yang kemudian iman, kemudian ihsan. Kita fokus pada dua istilah karena ini yang terdapat dalam ayat ini. Ketika orang Arab itu menyatakan, mengklaim dirinya kami telah beriman, Allah tolak. Cukup kamu sampaikan kami telah Islam. Berarti ada dua istilah, ada iman dan Islam. Kita mulai dari yang paling dasar sebetulnya. Jadi apa sih Islam itu? Islam itu dari kata aslam, yuslimu Islam. Orangnya namanya Muslim. Yang berarti itu makna asalnya aslama itu adalah menyerahkan diri, berserah diri. Jadi kalau khatib itu biasa pakai ayat wasiat takwa dengan mengutip firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadilah, jangan sampai mati kamu kecuali dalam keadaan muslim. Maknanya itu orang yang berserah diri kepada Allah. Bisa juga maknanya menyelamatkan. Jadi sosok muslim itu pantang menjadi orang yang membuat celaka, membuat onar. Nah, kalau dalam Al-Quranul Karim Allah sebutkan secara khusus tidak digandengkan dengan iman, maka sungguhnya makna Islam itu adalah keseluruhan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan dalam surah Ali Imran disebutkan innad dina 'indallahi Islam, tidak digandingkan dengan iman.
sungguhnya agama yang Allah ridhoi adalah Islam, maka maknanya itu adalah semua syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sungguhnya syariat Nabi sebelumnya juga Islam. Umat Nabi Nuh Islam, Muslim pada masa itu. Umat Nabi Musa Muslim pada masa itu. Umat Nabi Isa Muslim pada masa itu. Tapi ketika Allah mengutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keberislaman itu harus tunduk pada ketentuan Allah yang terakhir. Karena di antara syariat agama yang dibawa oleh Nabi itu ada yang sifatnya musaddiqal lima baina yadai, membenarkan syariat terdahulu, ada yang sifatnya adalah muhaiminan alaihi, meluruskan karena sudah banyak penyimpangan-penyimpangan. Sehingga pada masa sekarang, ketika ini masa kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW, syariahnya adalah syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Muslim saat ini sesungguhnya hanya merujuk kepada orang-orang yang mengikuti syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Paham alur ceritanya? Sementara iman itu dikata amana yu'minu imana. Jadi kalau di kitab-kitab itu namanya iman itu biasanya disebut dengan at-tasdiq. At-tasdiqu ya. Membenarkan. Atau makna lain iman itu adalah membuat aman. Jadi kata Rasul, al-mu'minu man aminahun nas, orang yang membuat aman manusia min min yadihi min lisanihi wa yadihi, dari lisan dan perbuatannya. Jadi seorang mukmin itu membuat aman kan begitu. Jadi mukmin sejati haruslah orang yang membuat aman, bukan sekedar amin. Amin itu dia aman, orang yang aman. Tapi ajaran kita adalah mukmin, membuat orang lain aman, dirinya aman, orang lain aman. Kalau Islam bukan sekedar salim, salim itu orang yang selamat, tapi harus muslim yang membuat orang lain selamat. Nah, kalau kita merujuk pada, tolong diperhatikan karena ini agak sedikit ada filosofisnya. Ketika iman itu dipakai tidak bergandeng dengan Islam, maka itu merujuk kepada pengertian yang tidak jauh berbeda dengan Islam. Makanya kalau penjenengan baca kitab-kitab itu, al-iman itu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu membenarkan di hati, diikrarkan dengan lisan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian wa amalun bil arkan, kemudian diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari yang menunjukkan jati diri orang beriman. Jadi kalau iman kepada Allah, maka mestinya dia tunduk dan patuh apa yang dimaui oleh Allah. Makanya nanti akan ada benarnya nanti kajian pemahaman begini nanti. Kenapa orang-orang Arab itu tidak boleh mengaku kami beriman, tapi cukup dengan kata aslamna, kami muslim. Dari iman di dalam dada ini itu seharusnya ditunjukkan dalam perbuatan sehari-hari yang mencerminkan orang yang beriman. Ketika Allah perintahkan salat, seorang mukmin wajib salat. Itu.
Jadi pantang bagi orang mukmin itu mengelak untuk sholat. Nah, kasus yang terjadi pada orang Arab Badui yang menjadi sebab turunnya ayat yang kita kaji itu, yang oleh Allah tolak klaim mereka sebagai orang yang beriman, karena bibir mereka memang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi perbuatan-perbuatan mereka tidak mencerminkan sebagai pribadi mukmin. Mereka masih berbuat onar, membuat kerusuhan. Disebutkan di jalan-jalan Madinah bikin onar, bikin onar. Jadi tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman. Maka ditolak. Kamu itu hanyalah beriman di bibir saja. Boleh jadi kamu beriman itu karena kamu takut agar tidak diserang, agar tidak dimusuhi, takut sehingga kemudian menyatakan keberislamannya, menyerahkan diri. Islam itu tadi dikatakan menyerahkan diri, sehingga nanti dia bisa minta perlindungan kepada Rasulullah. Jadi gara-gara itu Rasul kan maunya tolong kami, pengakuan kami ini diterima ya Rasul. Kemudian ini yang menolak pengakuan mereka yang menyatakan mereka beriman, tapi cukup mereka mengatakan berislam. Nah, jadi kalau merujuk pada ketika ayat-ayat atau hadis Nabi yang menjelaskan tentang iman tidak digandengkan dengan Islam, maka sebenarnya iman itu tidak jauh berbeda dengan pengertian Islam, saling melengkapi. Bahkan dalam sebuah hadis yang populer kan disebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 73 cabang. A'laha yang paling tinggi itu qaulu la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling rendah, cabang iman yang rendah itu imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan halangan, menyingkirkan duri di jalan. Itu bagian dari wujud iman. Tapi sungguhnya itu juga wujud Islam. Islam, orang berislam itu menyatakan, penjenengan hafal rukun Islam? Yang pertama apa? Syahadatain kan? Padahal al-imanu bid'un di sini paling tinggi itu la ilaha illallah. Tapi Islam mengajarkan rukun yang pertama adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya begini, saya ingin menyimpulkan biar perjenengan sedikit ada gambaran. Kalau Islam tidak disampaikan, kata Islam dalam Al-Quran, dalam hadis disampaikan tidak digandengkan dengan iman, maka maknanya adalah hampir sama dengan iman itu sendiri. Itu seluruh syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Tidak jauh berbeda antara Islam dan iman. Ketika itu disampaikan terpisah. Jadi misalkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hanya Islam disampaikan, maka maknanya itu tidak jauh berbeda dengan iman ketika disampaikan secara khusus. Bisa dipahami kira-kira? Bisa? Ini akan berbeda maknanya kalau dalam satu ayat antara iman dan Islam itu sama-sama dibicarakan, disandingkan. Seperti pada ayat yang kita kaji ini. Jadi qalatil a'rabu amanna, kami beriman. Qul lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna,
tapi kamu bisa mengatakan aslamna, kami Islam. Iman, Islam. Digandengkan satu ayat. Itu akhirnya harus ada pembedaan. Kenapa pernyataan amanna orang Arab itu ditolak oleh Allah, tapi cukup mengatakan aslamna, kami berislam. Nah, ini yang harus dibedakan. Para ulama dalam masalah ini banyak sekali uraiannya. Kalau disimpulkan kira-kira begini. Ketika iman digandengkan dengan Islam, maka iman itu kembali pada hakikatnya. Iman itu ada di hati. Iman itu ada di hati. Makanya pada lanjutan ayat ini, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kamu tidak bisa mengklaim orang yang beriman karena iman itu belum ada di hatimu. Paham gitu? Paham? Jadi ketika iman digandengkan Islam, maka makna iman itulah perbuatan hati, keyakinan yang ada di hati. I'tiqad, keyakinan di hati yang mengakui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sementara Islam ya, ketika digandengkan dengan iman, itu maknanya adalah perbuatan zahir yang tampak. Jadi orang menyatakan muslim dengan melafalkan syahadatain, kan begitu. Dia Islam sudah. Dia muslim dengan mengerjakan salat. Dia muslim dengan menunaikan zakat, kemudian berpuasa, haji ke Baitul Muslim. Yang tampak saja. Tapi apakah dia menyatakan syahadatain, kemudian salat, dia juga zakat, puasa, haji, atau perbuatan lainnya itu didasarkan pada imannya? Belum tentu. Kan belum tentu. Orang yang menyatakan muslim belum tentu mukmin. Tapi seharusnya orang yang menyatakan mukmin seharusnya dia muslim. Makanya iman itu lebih tinggi dibandingkan dengan Islam. Jadi keyakinan ini seharusnya mengantarkan kepada perbuatan yang ada di hati ini seharusnya mengantarkan kepada yang zahir. Nah ini mudah-mudahan bisa ditangkap. Makanya saya mungkin dalam beberapa pertemuan sering menyatakan, mengutip firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasuli al-ayat. Ada dalam Quran surah An-Nisa kalau enggak salah, ayat 136 kalau enggak salah. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian. Orang yang beriman itu suruh beriman. Jadi orang Arab Badui ini ketika menyatakan beriman, itu belum tentu dia beriman. Klaimnya sebagai orang yang beriman, itu belum tentu dia beriman. Makanya Allah mengatakan, wahai orang-orang yang menyatakan beriman, aminu, berimanlah kalian. Nah ini yang kemudian nanti akan melahirkan tingkatan-tingkatan iman. Tingkatan iman. Iman dengan eman ini sedikit hampir sama ya. Iman, eman hampir sama redaksinya. Lagi kerja, fokus, itu adzan, panggilan adzan. Ini kira-kira ini yang terjadi, yang berlaku, yang menang itu iman atau eman. Gitu. Ini tantangannya di situ. Tantangannya. Sehingga ketika Allah perintahkan aminu ini, boleh jadi iman kita masih dipertanyakan oleh Allah. Imannya belum benar. Yang kedua, boleh jadi kita menyatakan beriman,
tapi sikap perbuatan kita tidak menunjukkan sebagai orang yang beriman. Makanya diperintahkan kembali oleh Allah. Ini juga yang terjadi pada orang Arab Badui ini, yang menyatakan amanah. Allah tolak pernyataan mereka dengan mengatakan, cukup mengatakan aslamna. Kamu sudah menyatakan, sudah melafalkan syahadatain, kamu Islam. Tapi imanmu, pernyataanmu itu belum masuk pada hatimu. Nah, ini yang terjadi. Nah, pelajarannya kira-kira kita ini gimana? Jadi apakah al-mu'minu haqqan atau al-mu'minu taba'iyyan? Jadi dalam kajian iman itu ada mukmin sejati, mukmin tabaiyan. Tabaiyan ini ikut-ikutan. Kita orang mukmin karena orang tua kita mukmin. Bagaimana cara mengukurnya bahwa kita memang mukmin, al-mukminu haqqan? Ayo, saya sudah sering menyampaikan. Setidaknya sudah melampaui iman taklid, tolong itu. Kalau panjenengan masih imannya taklid, berdosa. Bahkan kalau dalam kitab Kasifatus saja, itu masih terkategori kafir. Imannya ikut-ikutan. Gimana caranya? Minimal sampai pada iman ilmi. Iman didasarkan pada ilmu. Kalau anak TK saya ditanyakan, kamu yakin Allah ada? Yakin. Apa bukti Allah ada? Adanya alam semesta ini. Kan begitu. Kenapa alam ini bisa menjadi bukti kepada Allah? Karena tidak mungkin sesuatu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakan. Dan terus sampai harus berujung pada satu titik di mana dia zat yang mengadakan, bukan diadakan. Siapa itu? Tuhan. Diperkenalkan oleh agama kita, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan yakin Muhammad bin Abdullah adalah Nabi dan Rasulullah? Yakin enggak? Wa anna Muhammadar Rasulullah. Yakin enggak? Yakin. Apa buktinya? Nah, buktinya. Muhammad bin Abdullah itu kanjeng Nabi Rasulullah. Apa buktinya? Kita meningkat. Bukti kerasulan itu Bapak Ibu rahimahullah disebut dengan mukjizat. Kan ini? Mukjizat. Sesuatu yang tidak mungkin itu bisa dilakukan oleh manusia. Itu hanya bisa terjadi karena Allah, karena izin Allah. Itu bukti kenabian, bukti kerasulan. Nah, mukjizat Nabi Muhammad itu ada disebut dengan mukjizat terbesar, teragung. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Tapi kalau ditanyakan lebih lanjut, bingung lagi ambian. Kenapa Al-Qur'an bisa menjadi mukjizat terbesar? Kalau yang mukjizat ini Bapak Ibu rahimahullah, ada yang sifatnya indrawi, bisa dilihat. Itu kecil itu. Jadi kalau sekedar bikin burung dari tanah liat bisa terbang, itu kecil. Dulu mungkin dianggap hebat, sekarang ini bukan cuma bisa terbang, bisa orang ikut terbang. Kan gitu. Orang bisa ikut terbang, masuk di dalamnya. Kan lebih hebat dari sekedar burung bisa terbang. Kecil dalam pandangan para ulama itu kecil. Yang sifatnya indrawi kecil. Jadi, kalau masuk api nggak terbakar karena perintah Allah, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, itu kan tampak kelihatan mukjizatnya, tapi itu yang sifatnya indrawi, hissiyah, kecil. Zaman sekarang Bapak Ibu rahimahullah,
Energi itu bisa jadi sangat panas, tambah panas, bisa menjadi dingin kan dengan teknologi. Kulkas itu sama listrik, sumbernya listrik. Kalau mau minta cop pagi, antum pamit dengan tak telap, cop pagi. Ini AC. Kalau tidak percaya, energi panas bisa menjadi sumber, menjadi energi dingin. Kulkas itu paling gampang, sederhana yang bisa. Atau setrikaan semakin panas. Kecuali yang tidak bisa ditiru oleh manusia, Kak Dinto mau disampaikan adalah Al-Quranul Karim. Kehebatannya nggak bisa ditiru. Kehebatannya semakin lama semakin banyak ditemukan. Panjenengan Kak Dinto kadang kan apa hebatnya Al-Quran? Karena memang tidak mendalami. Ketika mendalami Al-Quran, maka semakin lama semakin tahu kehebatan Al-Quran. Mana pun sakte seperti itu kecil gitu dalam pandangan para ulama kecil. Tapi keluar biasaan Al-Quran itu tidak ada yang bisa menandingi. Dan itu membuktikan bahwa itu tidak bisa dilakukan oleh manusia meskipun seagung baginda Nabi Muhammad SAW dan menjadi bukti kebesaran. Nah, Kak Dinto itu dipelajari, menawi tidak panjenengan masih tetap dalam tingkatan iman paling mabur, iman kunro noro, al mukminu tabaiyan. Jadi mukmin kengkana roh noro, wajib panjenengan. Untuk tambahi dan kajian tauhid minimal aku insecret hafal aku insecret hafal. Kenapa sifat yang jais bagi Rasul? Mesti wajib ini. Sifat yang wajib bagi Rasul kenapa? Siddiq, amanah, tabligh, atona. Yang jais al-a'radul basyariyah. Biasa morok kan. Kali itu wajib hukumnya. Tenggelam matur kan itu. Wajib tidak belajar berdosa. Perkara ajar tak gelem teh tak menapa. Terus aja gitu. Lanjut kembali pada pokok soal, kita lagi mengkaji Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Jadi setelah kita bisa membedakan bahwa iman itu yang ada di hati ketika digandengkan dengan Islam, ya, Islam itu yang tampak di permukaan, maka benar ayat ini bahwa orang Arab Badui itu yang tampak itu hanya melafalkan syahadatain, tapi tidak masuk pernyataan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu tidak masuk ke hati. Tidak ada keyakinan di hati. Kun menyatakan syahadatain. Apa tujuannya? Biar ia terjamin. Jadi saat itu kan ini ayat-ayat Madaniyah, ketika Rasulullah itu sudah memegang kendali pemerintahan. Muntah masuk Islam bahaya. Itu anggapan mereka begitu. Bahaya. Agar bisa selamat tidak bahaya, mereka ucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Merasa aman. Pas kemudian datang Rasul minta pengakuan, kami sudah beriman ya Rasul. Agak. Kamu hanya di bibir saja. Kamu belum beriman. Kalau Islam ya Islam. Gitu. Itu kira-kira gampangan dari pesan dari ayat ini. Terus gimana kira-kira cara mengidentifikasi orang beriman itu? Ayat berikutnya, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Satu. Hanya saja orang yang beriman itulah orang-orang yang menyatakan iman kepada Rasul summa lam yartabu. Ia tidak lagi
ragu-ragu. Tidak ada keraguan-raguan, mantap imannya. Untuk bisa mantap gimana? Ayo pelajari tentang iman, kan gitu. Tingkatkan iman kita menjadi iman ilmi, tingkatkan lagi menjadi iman hakim, iman ayan, tingkatkan lagi menjadi iman hakim, tingkatkan lagi menjadi iman hakikah, baru benar-benar mantap. Jadi walam yartabu ini nggak bisa dengan sendirinya kemudian iman mantap, tidak bisa. Harus belajar ilmunya. Panjenengan as-salat kak dita tajukna benapa? Tajukna as-salat. Nah, mengharap ridho Allah, itu tertinggi memang. Menawi panjenengan mengharap mandaran masuk surga karena takut siksa neraka, itu pandangan ulama-ulama tasawuf, itu riya itu. Karena tujuan sholatnya masih yang lain. Itu imannya iman anak-anak. Anak-anak itu, anak kita kalau disuruh beli-beli ke toko, itu akan langsung berangkat kalau ada sisanya. So-soan membeda so-soan pangkat langsung. Ya jangan melihat jangan dikit kalau sosok bilang, oh iki pangkat langsung mancal kan. Jadi ini dia berangkatnya bukan karena kita yang merintah, tapi karena ada upahnya itu. Mun panjenengan as-salat kan promosakeun Allah, mereka di bagian baba aja begitu, imannya mantep. Ki riya itu. Menabi anak nih kan, menabi biasa kata pas setong tempo kan itu pakun tadi soal aku abrunggung nih kan. Do soal di ini contoh abrunggung. Nah, apakah kita akan seperti itu selamanya? Jangan, harus kita tingkatkan. Ini seru ini. Satu. Kemudian wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ini akan saya jawabkan untuk Bapak Bambang Triharyadi. Orang yang beriman itu ditunjukkan juga wajahatu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia jihad dengan hartanya, wa anfusihim dan dirinya fi sabilillah, di jalan Allah. Jihad dengan harta dan jihad dengan dirinya. Jihad, makna jihad kak itu sesungguhnya umum, tidak hanya perang. Perang itu salah satu bentuk jihad. Panjenengan kak dinto, hadir kak dinto, kan tuh jihad kak dinto. Junga aja kak dinto, junga aja. Muntak king karena paksa abah kak dinto, tak depak. Jihad kak. Jihad bi anfusihim dengan diri kita. Mangkat jangan kata jihad. Itu bagian dari indikator sebagai orang mukmin sejati. Panggil bi Allah kak itu kalau panggilan adzan hayya 'alas shalah hayya fal mangkat kak itu. Padahal mungkin payah, terus nang tenang, terus santai, tedung-tedungna. Tapi mangkat kak itu. Itu bagian dari jihad sendiri. Tapi makna jihad yang paling paling tinggi adalah jihad ketika Islam memanggil kita untuk berperang. Perang fisabilillah. Nah, ada pertanyaan yang dari Pak Bambang Kadito. Karena beliau tanya tentang Quran surah Al-Anfal ayat 66. Disebutkan 1000 prajurit muslim yang sabar dapat dikalahkan 2000 prajurit yang kafir. Kenapa tidak disebut 1000 prajurit muslim yang berani? Kenapa tidak disebut 1000 prajurit muslim yang kuat? Kenapa tidak disebut 1000 prajurit muslim yang terampil berperang? Kenapa menggunakan kata sabar?
Tadi tuh kita kan gali betapa luar biasanya Al-Quran. Pilihan kata, diksi Al-Quran itu tidak asal-asalan. As-sabru itu makna al-habs, kemampuan untuk menahan diri. Kemampuan untuk menahan diri. Kemampuan untuk menahan diri itu wujudnya adalah melaksanakan perintah Allah atau wujudnya menghindari larangan Allah semata untuk mencari ridha Allah. Semata untuk mencari ridha Allah. Jadi sabar kadinto para jamaah ya bila khas Pak Bambang Tri Haryadi itu adalah nilai spiritual yang amat tinggi. Jadi tidak hanya berani, yang namanya sabar itu ada kemampuan diri untuk bertahan. Baik kadang kan begini, makanya Imam Ali itu ada as-sabru ila ta'at, sabar untuk melaksanakan ketaatan, as-sabru anil musibah, anil maksiyah, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, as-sabru alal musibah, sabar atas musibah yang diberikan oleh Allah. Jadi sabar itu sungguhnya adalah spiritual tertinggi untuk meraih kemenangan. Karena dalam sabar itu ada kemampuan untuk bertahan ketika mengalami kesulitan, termasuk dalam perang. Tapi di situ ada tawakal pada Allah, nilai tawakal pada Allah. Jadi orang yang sabar itu ada tawakal pada Allah, kemampuan untuk berserah diri kepada Allah. Itu orang sabar. Nah, untuk tawakal itu itu bukan berarti pasrah. Ada ikhtiar maksimal. Setelah ikhtiar maksimal itu baru kita tawakal kepada Allah. Jadi ketika disebutkan pada ayat ini kenapa 1000 orang yang sabar bisa mengalahkan 2000 prajurit kafir itu, karena ada nilai spiritual yang amat sangat tinggi, ada kemampuan mengendalikan diri, bertahan. Orang perang itu ya pasti luka atau bahkan terbunuh kan gitu. Bahkan terbunuh. Tapi juga di situ ada nilai tawakal pada Allah. Sebelum tawakal itu maka ada usaha. Yang namanya tawakal itu enggak boleh bawa pasrah. Tawakal itu dilakukan setelah ada usaha maksimal. Baru fatawakkal 'ala Allah. Jadi maha benar Allah ketika menyebutkan yang sabar itu akan mampu mengalahkan 2 kali lipatnya. Bahkan kalau ayat 65-nya itu 1:10 malah, bukan 1:2 ya. Ayat yang 65, ini yang 66. 1:10. Jadi karena tujuannya meraih ridha Allah, maka dulu ini tahun yang makan para sahabat itu berperang itu memang ingin mati. Menabi orang perang citro mati ya merengis kan itu. Tak bengkal kita ngadepi. Perang citro mati ya merengis. Mati kan karena Allah. Benih mati bunuh diri, mati kan karena Allah. Artinya tidak takut sekali kan itu. Celakar mati kan itu esok tidak takut kan. Memakan berjurus lari 1000, langkah 1000 larinya ini, langkah 1000. Perangnya Allahu Akbar langsung buruan itu. Itu yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Orang prajurit Muslim itu karena ingin harap ridha Allah, mati bagi mereka satu kebanggaan. Takut nih kan. Sementara orang kafir dia ingin mempertahankan hidup. Dia ingin menang dengan cara mempertahankan hidup. Terkadang. Bagi Muslim mati tidak apa-apa. Makanya disebut ada jargon ish kariman awmud syahida. Hiduplah kamu mulia atau mati syahid. Nah,
Cuma ayat ini sungguhnya tidak hanya berbicara mengenai perang yang kita baca ini. Jadi mukmin sejati itu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, bukan hanya soal perang, tapi jihad. Jihad itu kesungguhan. Al-juhdu itu kesungguhan. Kesungguhan dengan menggunakan harta fisabilillah, kesungguhan memaksimalkan usaha diri fisabilillah. Napa sawas? Mungkin Kak Dinto yang penting jihad fisabilillah toreng. Jihad bi amwalikum fisabilillah. Atau kalau istilah yang populer jihad ekonomi. Panjenengan pemberdayaan masyarakat. Memberdayakan masyarakat itu bagian dari wajahadu bi amwalihim. Masyarakat diberdayakan bukan sekedar konsumsi, dipenuhi kebutuhan konsumtifnya, tidak, tapi mereka berdaya, diberi modal agar bisa hidup mandiri, bukan sekedar diberi makan, kalau dimakan nanti habis makanannya, akhirnya kekurangan lagi makan. Kasih modal biar bisa mandiri. Itu bagian dari jihad ekonomi, jihad fisabilillah di bidang ekonomi. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita lakukan. Itu bagian dari wajahadu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Tadi ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang benar. Pengakuan imannya itu akan diakui sebagai pengakuan iman yang benar kalau diwujudkan dalam bentuk iman yang mantap, tidak ragu-ragu, dibuktikan dengan jihad bi amwalihim wa anfusihim dalam ayat tadi. Mana di ayat lain juga ada yang menyebutkan tentang soal jihad tadi. Panjenengan mungkin di lain kesempatan bidang-bidang jihad tadi itu banyak. Jadi tapi ayat Kak Dinta membicarakan jihad dalam dua hal, jihad dengan harta dan jihad dengan kemampuan diri. Apa yang bisa kita sumbangkan? Tandi itunya tenaga. Kata Kak Dinta, apa yang bisa kita sumbangkan untuk Islam? Maka itulah wujud iman kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah ridha kepada kita semua. Ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.